sakitnya bagian mana? Mami sakit bagian kepala. Kena Isa, Mami. Mami jatuh, nak. Gimana ya, Mea? Padahal hari ini Mami mau pelayanan. Tadi Mei sudah telepon Rosemary. Oh, Mei sudah telepon Rosemary ya. Kalau gitu kita tunggu Rosemary ya, nak ya. Iya, Mami. Rosemary. Mami, Rosemary datang. Hai, Rosa. Apa kabar nih, Lose? Kurang baik, kabarnya kurang baik, Rosa. Saya habis jatuh sakit. Nah, Rosa, boleh kalau Rosa doakan saya? Karena saya mau pelayanan hari ini supaya Tuhan kasih saya kekuatan. oke, Lose akan doakan. Sekaligus kita akan berdoa untuk ibadah kita hari ini. Baik. Yuk, kita satu dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Engkau sudah melindungi, menyertai kami. Kami berdoa secara khusus untuk Lose Jen yang saat ini kurang sehat. Tuhan tolong, Tuhan jamah, berikan kekuatan, Tuhan pulihkan sehingga ia boleh melayani Tuhan, ia boleh memuji Tuhan. Kami juga menyerahkan sekolah minggu kami pada hari ini Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin dari awal sampai selesai, anak-anak boleh diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, gimana kabarnya Los Jess? Kabarku sudah mendingan sih, Rosa. Habis didoakan, terima kasih. Wah, puji Tuhan ya. Kayaknya hari ini saya sudah bisa memuji Tuhan. Wah. Hai, adik-adik, thank you ya. Sudah berdoa juga. Gimana kabar kalian? Nah, adik Meme, kita juga menyapa teman-teman kita di rumah. Hai teman-teman, apa kabar? Nah, kalau gitu kita akan ujian ini. Apa kabar? Wah, senang Rosa. Iya, senang Rosa. Iya, Kita nekat senang ujian sekali. ini ya. Betul. Menyapa teman-teman yang di rumah saja. Oke, kita akan ujian ini bersama-sama. Nah, dengan sukacita kita akan ujian ini bersama. Apa kabar? Apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar, 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 cari yang lain. Sekali lagi. Apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar, 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 cari lamamu. Ya, sekali lagi. Apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan. Putar, 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 cari papamu. Iya. Bisa memuji Tuhan dan menanyakan kabar teman-teman. Ayo sudah sehat juga. Iya, Meme, puji Tuhan ya, Rosa. Iya, betul. Capek, bagaimana? Ami bisa cerita firman Tuhan kalau Ami sedang sakit, Rosa. Wah, dalam kondisi apapun adik-adik kita bisa tetap melayani Tuhan. Baik itu suka dan duka, baik itu sehat dan tidak sehat, kita tetap bisa melayani Tuhan. Gitu ya, Rosa ya. Iya. Terus kalau seandainya kita di rumah saja, Isa juga tetap jadi berkat ya. Betul, Bisa melayani ya. bisa, walaupun kita harus di rumah saja, tidak bisa keluar-keluar, kita tetap bisa melayani Tuhan, memuji Tuhan, berdoa bagi orang lain. Iya, Mei. Seperti kan pujian yang kita akan nyanyikan betul, itu, the betul, shine, betul. to shine, shine, shine. Iya. Dan apa sih? We are the guardian-nya, Rosa. Iya, kita adalah garam dunia. Oh, Nah, gitu ya. kita adalah terang dan garam dunia dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Iya, kalau gitu kita akan pujian ini bersama-sama. Shine, shine, Ayo. shine. Shine, shine, shine. Iya. Ayo, dengan semangat ya kita puji Tuhan. Lagunya bagus ya. Semangat nyanyinya. Iya, Meme mau nyanyi lagu ini. Teman-teman yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama. Shine, 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 shine. Shine, 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 shine. Biarlah kamu bersinar. Light, 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 light. Terangi dunia gelap. Sekali lagi.
kami bahwa dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, saya, Mami, dan Rosemary semua ada anak di rumah bisa dipakai oleh Allah menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Kalau gitu, ini mau juga jadi garam dan terang dunia ini dengan talenta karunia menyanyi. Iya, seperti teman kita, Elisha, yang akan mempersembahkan pujiannya hari ini dalam bahasa Jepang. Wah, bahasa Jepang luar biasa. Iya, hebat ya lo saya. Betul. Nah, sekaligus mengantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap, 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 siap. 私の望みは主イエスだけにある揺るがぬ礎誠の光よその高き愛ととしえの平和誠の慰めすべてのすべてよ In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fierce and drought and storm. What height of love, what depth of peace, but feel our my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. Halo adik-adik, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semua dalam kondisi baik, sehat, aman, atau mungkin ada yang sedikit bosan di rumah? Nah, mari kita tetap bersyukur karena apapun yang kita lewati, kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan meskipun kita tidak layak, Tuhan masih mau untuk memelihara dan bahkan menjaga kita sampai hari ini. Oleh sebab itu, bagi yang hari ini datang tetap dengan hati yang bersyukur karena Tuhan, coba angkat tangannya. Puji Tuhan. Nah, baiklah kita akan langsung fokus kepada firman Tuhan. Seri surat-surat kita hari ini sampai di surat Filipi. Nah, surat Filipi ada surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Tapi sebelumnya, Laus ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada kita. Menurut kalian, seberapa penting sebuah pesan yang diberikan oleh seseorang di mana orang itu tahu bahwa mungkin dia akan segera meninggalkan dunia ini? Lalu tidak tahu jika kita pernah berada dalam situasi jika kita pernah berada dalam situasi di mana seseorang memberikan pesan-pesan yang terakhirnya, maka kita tahu bahwa pesan-pesan itu pasti sesuatu yang sangat penting dan mungkin pesan yang paling berharga bagi orang itu. Nah, dalam keadaan seperti itulah Paulus menuliskan surat Filipi. Dia sedang berada dalam penjara, dia sedang menunggu keputusan penguasa pada saat itu, apakah dia akan segera dihukum mati. Kalau dia dihukum mati, ya dia tidak bisa melanjutkan hidupnya lagi, atau mungkin dia masih bisa hidup. Meskipun kita tahu bahwa pada akhirnya setelah surat Filipi itu, Tuhan masih membiarkan Paulus hidup dan masih memakainya untuk menulis surat yang lain. Tapi dalam pandangan Paulus, kalau saat itu mungkin adalah masa-masanya yang terakhir, maka pasti dia akan memberikan suatu pesan yang begitu penting, yang begitu berharga bagi jemaat Filipi dan juga bagi kita semuanya. Pesan apakah itu? Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan langsung dari Filipi 1 ayat yang ke-27.
nggak usah bacakan untuk kita. Ya, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kita loncat ke ayat Filipi 3 ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Terakhir Filipi 1 ayatnya yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, ayat yang pertama itulah ayat yang ke-27 itu yang menjadi inti dari firman Tuhan kita hari ini. Dan sebelum kita masuk lebih dalam ke firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, jikalau seringkali kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat dan lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, maka firman-Mu yang menunjukkan kepada kami jalan. Jikalau seringkali kami tidak sadar ketika kami melakukan dosa dan kesalahan, maka firman-Mu yang menerangi kami dan menyadarkan kami. Tuhan, tolonglah, baik kami yang mendengarkan maupun Lose yang menyampaikan, kami tahu bahwa dua-duanya adalah orang yang tidak sempurna, yang sering jatuh bangun dalam kehidupannya, tapi kami bersyukur selalu ada anugerah Tuhan yang tersedia. Dan biarlah hari ini kami boleh memahami dan menyimpan satu pesan yang penting dari firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, amin. Apa yang kita baca dan lihat tadi? Satu pesan Paulus sebagai yang utama dan yang pertama, waktu dia setelah menyapa jemaat Filipi dan dia menuliskan kesaksiannya dalam penjara, maka dia memulai nasihatnya dengan ini. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hendaklah hidupmu sesuai dengan Injil Kristus. Nah, sekilas kita melihat seperti ini suatu pesan yang biasa, ya, tetapi ini adalah satu pesan yang sangat penting dari Paulus. Sehingga waktu Lose berusaha memahami ini dan Lose kesulitan, bersyukur Lose banyak terbantu dari buku dan mendapatkan banyak sumber-sumber yang mencerahkan. Lalu ada orang-orang yang membantu Lose mengerti hal ini, sehingga kita bisa melihat untuk memiliki hidup yang sesuai dengan Injil Tuhan itu, maka kita melihat 3 poin yang penting di sini. Yang pertama, berjuang demi Injil. Yang pertama. Yang kedua, kita bersatu dengan cara meneladani Kristus yang rendah hati, menjadi rendah hati seperti Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Nah, dari 3 hal ini, Lose akan sangat menekankan poin yang pertama, berjuang demi Injil di dalam cerita firman Tuhan ini. Ya, jadi kalau kita tidak bisa mengingat begitu banyak hal, ingatlah poin yang pertama ini. Nah, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Untuk mengerti hal ini, kata berpadanan di sana sangat perlu untuk kita pahami. Bagi yang punya Alkitab di rumah, di dalam HP-nya mungkin ada aplikasi Alkitabnya. Nah, biasanya sama seperti punyanya Lose, aplikasi itu ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggris biasa di bawahnya, yang terjemahnya itu bisa diganti-ganti. Maka kalau kita lihat terjemahnya dalam bahasa Inggris, berpadanan itu diartikan manner worthy. Manner itu apa? Manner itu cara, sikap, gaya hidupnya kita, dan worthy itu bernilai dan layak. Jadi Paulus mengatakan, hendaklah gaya hidupnya kita itu sesuai dengan Injil. Dan kita tidak bisa memiliki gaya hidup seperti itu kalau kita tidak biarkan Injil itu, kasih Tuhan itu terus-menerus yang mengubah hidupnya kita. Nah, siapa presiden kita sekarang? Pak Jokowi, ya. Menurut kalian, ya, Pak Jokowi itu sebelum dia jadi presiden dan setelah dia jadi presiden, ada ndak gaya hidupnya yang berubah? Wah, pasti yang dulu beda dengan yang sekarang, ya. Setelah dia jadi presiden, dia tidak bisa hanya hidup untuk diri sendiri lagi. Dia tidak cuma bisa hidup sembarangan lagi. Kenapa? Karena dia sudah menerima satu anugerah yang begitu besar, yaitu dia bisa menjadi presiden, dan
dia sekarang harus memelihara kesejahteraan orang-orang di Indonesia ini. Nah, sehingga Paulus bilang, hendaklah hidup kita sesuai dengan Injil yang kita sudah terima. Nah, untuk membuat kita lebih mengerti dan menegaskan akan hal ini, Paulus bahkan memberikan contoh orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan Injil. Yang tadi kita baca, Paulus menyebut mereka bahkan sebagai musuh-musuh dari salib Kristus, musuh-musuh dari Injil. Nah, seperti apa menurut kalian musuh-musuh yang Paulus sebutkan itu? Nah, dijelaskan di ayat yang di bawahnya, yaitu mereka ya yang entah mungkin mereka belum Kristen atau bahkan mungkin sudah Kristen, tetapi dalam hidupnya mereka hanya mengurusi dirinya sendiri. Mereka hanya hidup untuk kesenangannya sendiri, hanya hidup untuk memuaskan dirinya dan kesenangannya sendiri. Dan Paulus mengatakan mereka itu tidak layak bagi Injil. Nah, adik-adik ya, simpelnya Paulus sebenarnya mau memberitahukan seperti ini. Setelah kita percaya sama Tuhan, kita diselamatkan dan menjadi anak Tuhan, apa yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupannya kita? Apakah kita pernah memikirkan tentang Tuhan? Apakah pernah kita memikirkan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Apakah kita pernah merenungkan tentang kasih Tuhan yang besar sehingga kita ingin juga menjadi berkat bagi orang lain? Nah, adik-adik, Lause bersyukur ya bahwa dalam hidupnya Lause itu banyak ditegur dan belajar dari orang-orang anak-anak Tuhan di sekitarnya Lause. Ada pengkhotbah-pengkhotbah ya yang kemudian men-sharingkan pengalamannya bagaimana dalam hidupnya dia itu selalu ingin berjuang ya demi Injil. Di waktu dia makan, waktu dia berada di sarana transportasi dan naik mobil, naik pesawat dan bertemu dengan orang-orang, dia selalu menekankan dalam hatinya bagaimana saya bisa menceritakan Injil kepada orang lain, bagaimana saya bisa menceritakan tentang kasih Tuhan, menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu sudah mengubah hidup saya kepada orang lain ya. Nah, dan ada juga teman-teman Lause ya yang mereka itu mencari uang ya, bekerja, tetapi mereka mengatur waktu mereka dengan baik, dan di satu-satu kesempatan mereka dapat pergi ke tempat-tempat yang terpencil, ke desa-desa yang begitu kecil. Untuk apa? Mereka kemudian menolong orang-orang yang ada di sana. Mereka membangun tempat tinggal yang baik untuk mereka di sana. Mereka membangun sarana yang baik untuk orang-orang yang di sana. Dan mereka lakukan itu tidak dengan hal yang mudah. Mereka penuh dengan perjuangan. Mereka berjuang demi Injil. Bahkan ketika mereka men-sharingkan, ada yang menceritakan bagaimana mereka itu kesusahan di malam hari, ada yang pernah sampai tersesat ya, mereka tidak tahu bagaimana jalan pulang, tapi akhirnya Tuhan itu menolong mereka. Kita mungkin tidak sampai seperti itu ya, tetapi ada juga teman-teman anak-anak Tuhan yang di dalam kota itu mereka menjadi berkat bagi kota ini. Satu kali ya, Lause pernah itu dititipkan sebuah barang dari seorang teman ya, teman itu mengatakan tolong antarkan ke alamat ini. Di hari ini saya betul-betul tidak bisa pergi ke sana ya, dan Lause mengantarkan. Lause lihat barangnya, wah ternyata barangnya itu berisi makanan, minuman, dan beberapa keperluan untuk kebutuhan seseorang, obat-obatan. Nah, lalu Lause mengantarkan ke alamat itu. Lause masuk di sebuah lorong ya, Lause sampai di sebuah rumah ya, ternyata di rumah itu hanya tinggal seorang oma ya yang hidup sendirian. Ternyata ya teman Lause ini dia kemudian berusaha untuk memelihara, memenuhi kebutuhan sehari-hari dari oma itu. Nah, itu hal yang sangat luar biasa. Yang Paulus bilang, setelah kita diselamatkan, mengerti kasih Tuhan, maka seharusnya hidupnya kita berubah. Kita berjuang demi Injil. Kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ya, mungkin kita berpikir bahwa ada banyak anak Tuhan, kita tidak yang bukan Kristen, yang bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Tetapi bedanya, orang-orang ini, kenapa mereka menjadi berkat? Yaitu mereka karena mereka sudah mengerti betapa berharganya keselamatan yang Tuhan berikan, betapa berharganya Injil yang mengubah mereka, sehingga mereka hidup berjuang untuk Injil. Dan itulah yang Paulus katakan ya, sementara orang-orang ini berjuang seperti ini, apa yang kita lakukan dalam kehidupannya kita? Apakah kita hanya sibuk dengan urusan kita sehari-hari dan kesenangan-kesenangan kita, atau kita berjuang demi Injil?
Sehingga Paulus mengatakan, dengan menangis aku menyampaikan kepadamu, ada banyak orang yang telah percaya kepada Tuhan, tapi justru hidup berlawanan dengan Injil. Nah, yang kedua adik-adik ya, Paulus mengingatkan mereka untuk bersatu di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Meniru teladan rendah hatinya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang adalah Allah, dia mau merendahkan hatinya, ya, dia mau menjadi manusia dan dia mau menerima semua hinaan, penderitaan, bahkan dia mau sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan diri begitu rupa. Hendaklah kita juga belajar merendahkan diri dan bisa bersatu dengan orang lain. Sebab seringkali apa yang membuat kita tidak bersatu? Mungkin kita berkata kita berbeda dengan orang lain, ya. Nah, tetapi ketika kita belajar dari Tuhan, kita merendahkan hati satu sama lain, maka kita bisa menerima orang lain sama seperti Tuhan sudah menerima kita, ya. Nah, dan yang ketiga, Paulus ingatkan selalu untuk mereka selalu bersukacita. Karena ketika kita punya hidup yang berbeda, gaya hidup yang berubah, ya, yang tidak lagi sama dengan dunia, maka kita pasti akan menerima berbagai macam tantangan. Dan Paulus ingatkan, bersukacitalah dalam Tuhan. Paulus di sini bukan hanya sekedar menghibur orang-orang, tapi Paulus tahu bahwa sukacita dalam Tuhan itu adalah sukacita yang berbeda dari sukacita pada yang kita kira pada umumnya. Sukacita itu tidak tergantung pada keadaannya kita, karena di Alkitab banyak sekali orang-orang yang keadaannya tidak baik, tapi mereka dapat bersukacita dalam Tuhan. Nah, bagaimana bisa memiliki sukacita yang sejati seperti itu? Nah, ayat yang terakhir yang kita baca, ayat yang ketiga yang kita baca di awal tadi, Paulus mengatakan, dia melihat bahwa segala kesengsaraan, penderitaan, kesusahan yang dialami justru telah Tuhan pakai untuk menyebabkan kemajuan Injil, di mana Paulus jelaskan ada orang-orang yang akhirnya dengan berani memberitakan Injil. Nah, bagaimana kita bisa memiliki sukacita itu? Kalau kita sanggup melihat di dalam kesulitan yang kita alami bahwa sebenarnya kita sedang berada dalam rencana Tuhan yang indah, ya. Sama seperti kalau kita ingat ceritanya Yusuf, bagaimana dia tetap bisa berharap, bersukacita, karena pada akhirnya dia mengatakan apa yang ada dalam hatinya, bahwa meskipun dia dijahati seperti itu, ternyata Tuhan memakai semuanya itu untuk mendatangkan satu rencana yang indah. Dia bisa memelihara kehidupan orang-orang yang di Mesir. Nah, kita pun bisa bersukacita kalau kita menyadari bahwa dalam setiap kesulitannya kita ada rencana Tuhan yang indah, dan hal yang sukacita yaitu kita masih bisa dipakai oleh Tuhan meskipun di tengah kesulitan yang kita alami. Sehingga adik-adik, biarlah gaya hidup kita, ya, kita itu sesuai dengan Injil Tuhan. Sehingga biarlah apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat Filipi ini juga bisa berbicara kepada kita. Paulus mengatakan, kalau nanti aku tidak bisa melihat dan mendengar kamu lagi, aku bersukacita karena aku tahu bahwa dalam hidupmu kamu senantiasa berjuang demi Injil. Kamu berubah hidupnya, gaya hidupmu sesuai dengan Injil. Kamu memikirkan Tuhan, pelayanan, pekerjaannya. Kamu memikirkan bagaimana kamu menjadi berkat bagi orang lain, karena Tuhan sudah luar biasa menyelamatkan dan memberkati kamu. Dan kamu bersatu senantiasa dengan saling merendahkan diri seorang dengan yang lain, seperti Yesus sudah merendahkan diri untuk menyelamatkan kamu. Dan dalam hidupmu kamu selalu bersukacita, ya. Dalam setiap hal kamu memang tetap bisa merasa sedih, kecewa, tapi kami bersukacita karena dalam setiap kesulitanmu kamu dipakai oleh Tuhan di dalam rencananya yang indah. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Injil yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan, biarlah itu yang mengubah hidup kami, sehingga kami tidak hidup sembarangan lagi, tapi kami bisa hidup berjuang untuk Injil, menjadi berkat bagi orang lain, karena kami sudah merasakan kasih Tuhan yang besar. Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, untuk ayat hafalan kita, kembali lagi seri tentang kasih, yaitu di 1 Korintus 13 ayat 6. Kita baca sama-sama dan hafalkan bersama-sama. Ia
tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Mari kita hafalkan bersama-sama dan tetap setia kerjakan proyek ketatanya kita. Lalu setitip satu hal lagi untuk proyek ketatanya kita, yaitu aplikasi dari firman Tuhan yang kita dengar, bagaimana kita tetap bisa jadi berkat bagi orang lain di masa-masa seperti ini. Mari kita mulai dengan doa. Kita doakan orang-orang yang kesulitan di masa-masa seperti ini. Doakan keluarga kita, teman-teman kita, doakan pemerintah, dan doakan biarlah di masa-masa ini pun ada orang-orang yang bisa merasakan dan menerima kasih Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Tuhan berkati kita, stay safe, stay healthy, stay home. God bless you. Nah, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Iya, Mary juga senang dengar firman Tuhan hari ini. Nah, kita bersyukur, kita berterima kasih buat lo yang tetap setia memberitakan firman Tuhan kepada kita semua. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan dalam dunia ini yang dikelola oleh gereja. Iya. Mary mau transfer lagi ya, Mami ya? Iya, boleh. Ya, dan bisa juga menabung melalui celengan yang sudah diberikan. Iya, celenganku masih ada. Iya. Nah, adik-adik, kita memuji Tuhan, burung pipit tidak menalang tapi Tuhan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya. Betul. Tuhan pasti jaga dan berkati. Kita akan menjadi ini bersama-sama. Iya, terima kasih. Burung pipit tidak menanam tapi Tuhan bermakan. Burung tidak meminta tapi Tuhan danani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam tapi Tuhan beri makan. Bunga bambu tidak meminta tapi Tuhan danani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Mari kita satu dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman Tuhan walaupun di rumah masing-masing. Tuhan, tolong lause-lause yang telah menceritakan cerita firman Tuhan. Tolong lause-lause agar tetap sehat dan kuat. Tuhan, tolong persembahan ini agar dapat berguna di mata Tuhan. Tolong teman-teman dan orang-orang yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita naikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan Allah yang sudah memberkati ibadah sekolah minggu kita hanya di rumah saja. Kita naikkan pujian. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri.
Tuhan, kami menaikkan syukur dan mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, biar berkat